Halo semua, perkenalkan nama aku Ridwan Fibilman Tobi dengan akhiran NIM 062. Di sini aku punya bintang tamu nih dengan atas nama Gerald Nicholas Pasaribu dengan akhiran nih 072. Hai Gerald. Hai teman. Oke, di video kali ini kita akan membahas nih tentang cipta kerja di sektor kelautan dan perikanan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Sebelum kita menjurus ke situ, aku mau nanya dong, aku pengen tahu apa sih kebijakan kelautan dan perikanan itu secara dasar? Jadi kebijakan kelautan dan perikanan ini adalah sebuah peraturan yang membatasi, ya. Ada kata membatasi. Yang Mengekang ya? Ya, bisa kita katakan mengekang, yang dimana ini mengekang hal-hal yang dapat merusak itu, baik itu secara lingkungan maupun ekonomi. Berarti aturan ini bisa menjurus ke hal positif maupun negatif gitu. Sebenarnya lebih ke arah positif gitu loh. Oke. Nah, karena kita udah tahu nih hal dasarnya pengertian apa sih kebijakan dan kelautan itu, aku pengen tahu dong sedikit gitu. Sebenarnya isi-isi tentang secara singkat gitu, secara pengetahuan Anda gitu tentang Undang-Undang Nomor 11 ini apa? Jadi secara luas dari undang-undang tersebut membahas mengenai ketenagakerjaan dan berusaha. Maksudnya berusaha di sini adalah bagaimana tentang perizinan usaha, bagaimana usahanya akan dilindungi negara atau tidak. Apakah akan menjamin bahwa usaha ini akan dibahas, akan dilindungi oleh negara. Tapi kita tahu kan pemerintah kita seperti apa, Ya. peraturan itu kadang tidak sesuai jalan gitu. Nah itu tadi surat perizinan ya tadi ya. Ya, ada. Oke. Nah, Indonesia itu memang dalam membuat suatu usaha kita harus membuat surat perizinan. benar. Tapi dalam tahapnya cukup sulit untuk diurus ke pemerintahan. Itu gimana sih? Apakah dengan adanya undang-undang ini nanti ada solusi gitu atau ada sesuatu yang bakal membuat kita lebih mudah gitu? Jadi pastinya ada. Itulah kegunaan dari kebijakan tersebut. Jadi dengan kebijakan tersebut pasti akan memudahkan dalam mengurus berusaha, baik itu secara usaha mikro, kecil maupun menengah. Loh. Yang pastinya itu bakal menghasilkan suatu buah yang benar-benar dapat menguntungkan masyarakat seperti itu ya. Ya benar, pastinya. Berarti dengan adanya undang ini apakah ada keuntungan ya? Pasti ada gitu. Apa sih keuntungannya di sektor kelautan dan perikanan ini? Jadi pada sektor kelautan dan perikanan, undang-undang tersebut memiliki keuntungan seperti dapat membuka lapangan kerja baru. Oke. Jadi dengan adanya undang-undang tersebut pastinya juga akan membuat kejadian gimana ya bahasanya, menanggulangi kemiskinan pastinya. Dengan adanya lapangan kerja pasti akan menanggulangi kemiskinan, Mengurangi pengangguran gitu. benar. Nah, yang ketiga itu adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan mendorong pertumbuhan ekonomi ya pasti jalan ya dengan yang Iya, pertama. sejalan, pasti sejalan. Yang terakhir adalah melestarikan lingkungan. Jadi dengan ada peraturan ini kita dapat melestarikan lingkungan juga. Tapi kita tahu masyarakat Indonesia adanya peraturan itu bukan tentu untuk ditaati, melainkan mengarah ke lain. Apakah ada nanti gitu sanksi atau bagaimana jika mereka melanggar atau melarang undang-undang tersebut? Pasti ada sanksi dong, namanya Kebijakan ya, kenapa pasti ada gitu, pasti ada menguntungkan salah satu pihak ya. Benar. Jadi sebenarnya biarpun ada peraturan tersebut, memang pastinya di luar sana ada orang yang bakal melanggar. Ya namanya peraturan dibuat untuk dilanggar. Iya. Itu adalah dogma. Itu Iya, adalah memang. dogma dari Memang, manusia iya. sekarang. Pasti ada sanksi. Contohnya gitu gimana sanksinya? Contoh seperti kita menggunakan alat tangkap yang terlarang. Oh, Seperti kita tahu kan ada alat tangkap yang bisa digunakan dan ada yang tidak bisa. Nah, misalnya kita menggunakan alat tangkap yang tidak bisa dan sanksinya pastinya berat dong. bisa dipenjara dong kalau gitu. Ya, mulai dari skala Wow. baik dari skala kita diberikan sanksi pemotongan uang, tidak diberi izin untuk melakukan penangkapan ikan, penjara. Berarti semuanya ini pasti ada sanksinya gitu jika Oh iya, kita melanggar. pasti. Dalam hal-hal itu kita pasti tahu nih secara singkat dengan adanya undang-undang ini apa poin-poin kecilnya gitu, poin-poin yang tercantum di dalam undang-undang ini.
Jadi pada undang-undang tersebut mengandung 4 poin penting. 4 poin penting Iya, ya. pasti penting. Penting pasti. Jadi pada poin ini terkandung adalah penangkapan ikan, pengolahan ikan, sosial ekonomi perikanan, dan budidaya perikanan. Semuanya itu tercantum gitu dalam undang-undang ini. Ya, benar. Apakah dengan contohnya penangkapan ikan? Kita tahu bahwa pasti ada aturan penangkapan ikan. Ya. Itu aturannya seperti apa? Kalau boleh tahu gitu. Kalau pada peraturan ini kita pasti yang pertama seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kita dilarang menggunakan alat tangkap yang dapat merusak lingkungan. Oke. Yang kedua, ada peraturan ini mana membatasi kita dalam menangkap ikan. Contoh, dalam 1 hari berapa kilo yang bisa kita ambil. Berarti dibatasi gitu. Ya, jadi dengan adanya peraturan ini pastinya akan mengendalikan kelestarian lingkungan gitu. agar kita tidak membuat lingkungan kita ini semakin rusak yang dimana akan membuat kepunahan. Oh, berarti artinya undang-undang ini bukan hanya menguntungkan bagi manusia saja, tapi Oke. Kita udah tahu nih secara luas menurut pengertian ini. Berarti dalam undang-undang ini dalam undang-undang ini berarti menghasilkan suatu buah yang akan membanggakan suatu negara bagi masyarakat maupun bagi alam itu sekitar. Iya, benar. Sekian dari kami tentang Cipta Kerja di sektor kelautan dan perikanan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Saya Riton Fibiul Mantogi Dan saya Gerala Nicholas Basaribu mengucap terima kasih. Dadah.